Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Moga Channel. Di mana di edisi podcast kita hari ini kita kedatangan satu bintang tamu, seorang wanita karir, wanita dari kalangan milenial. Istilahnya kalau bisa dikatakan ini kartininya Mandailing. Bisa dikatakan begitu kan. Ya, wanita karir yang kita undang ini, bintang tamu kita ini aktif terjun dalam dunia bisnis di usia yang masih muda. Oke, untuk mempersingkat waktu kita perkenalkan bintang tamu kita. Oke, silakan. Halo Hasan. Iya. Halo teman-teman semua yang nonton ya. Moga Channel ya. Moga Channel ya. Moga Channel. Sebelum kita ke UMKM, Moga Channel ini keren kali ya. Kenapa bisa dibilang keren? Baru kali ini aku nemuin podcast anak milenial ya. Iya. Milenial di Wandari Natal. Salutlah sama Moga Channel. Dan terima kasih juga nih ya udah diundang. Jadi kalau mau dibilang ya untuk teman-teman semua, aku Ilma. Nah aku kemudian aku Ilmawati Nasution. Ilmawati Nasution. Oke. Nah aku penggiat salah satu UMKM. Aku mulai UMKM itu dari 2017. Iya. Berarti sudah jalan 5 tahun ya? Kurang lebih gitu. Jadi ini kita gali dulu, ini Ilmawati Nasution ini lahirnya di mana? Aku lahirnya Muara Sipongi, mungkin kalian tahu Muara Sipongi. Iya, pasti. Muara Sipongi, aku SD Muara Sipongi, MTSN Muara Sipongi, SMA Muara Sipongi, gitu. Berarti semuanya di Mandailing Natalnya ya? Di Mandailing Natalnya. Jadi aku punya visi, tujuan hidup, gimana supaya Muara Sipongi sendiri ini memiliki jadi gini, aku tuh SMA dulu tuh agak sedikit diberi perbedaan. Yang mana perbedaan tersebut itu orang musik gitu. Mereka bakal melihat musiknya sebelah mata gitu. Istilahnya ada diskredit di situ. Betul. Nah, itu tuh ngerasa apa sih gitu. Padahal aku bisa menjamin dan meyakini kalau anak-anak di Muara Sipongi sana itu memiliki jiwa yang bagus-bagus. Cuman mungkin mereka agak kurang paham wadah ini tuh di mana wadah supaya mereka itu dapat berkembang gitu. Nah mungkin kalau aku nggak kuliah ke luar daerah, mungkin aku juga nggak bisa berkembang secara cara pikir, secara banyak hal lah. Mungkin karena aku sudah seperti berkuliah keluar dari daerah tersebut, jadi menambah wawasan dan ilmu. Nah wawasan ilmu tersebut ingin aku aplikasikan untuk adik-adik aku di Muara Sipongi dan Mandailing Natal gitu. Itu baru contoh kalangan milenial yang peduli terhadap daerah ya. Jadi istilahnya walaupun kita bisnis kita jalan, tapi kepedulian terhadap daerah mesti ada. Aku cinta daerah aku. Cinta. Oh iya. Jadi setelah itu kuliahnya di mana? S1 aku di UNSU ya, dari 2015 sampai 2019 itu S1. Nah kalau UNSU Medan ya? UNSU Medan. Nah S2 aku juga di sana di UNSU juga. Oh ini S2 ya? Iya lagi S2. Seharusnya sih aku udah lulus ya di bulan 6 atau bulan 4 kemarin. Tapi karena kendala di bagian UMKM ini seperti nggak bisa ngebagi waktu, jadinya ya sampai hari ini aku belum wisuda. Nah untuk teman-teman jangan sampai kayak gitu ya, jangan diikuti jejak yang buruk. Ya kalau memang progresnya di dunia bisnisnya pas lagi bagusnya ya memang harus berkorban juga. Iya maka dari itu, karena kemarin tuh lagi bagus prospeknya, jadi harus ngorbanin salah satu nih. Kalau nggak dikorbanin salah satu, aduh nggak bisa gitu. Jadi milih di bisnisnya. Berarti awal mula berbisnis tadi dari umur berapa? Dibilang umur berapa ya? Kalau semester 2 itu umur berapa ya? Aku juga udah lupa. Umur 19 gitu lah mungkin ya. Sebenarnya sih enggak ya, kalau dibilang berbisnis dari umur berapa. Jadi dulu tuh pas aku kelas 2 SD, aku udah biasa jualan. Jadi orang tuaku itu berdagang juga ya.
Nah, orang tuaku ini tuh kami sering buat es malam-malam gitu, es lilin kalau kalian tahu es lilin. Nah, terus es lilin ini nanti tuh orang tuaku perempuan ini hebat menurutku. Kayak dia ngajarin kami untuk gimana caranya itu kalau mau dapat uang beli sesuatu ya udah beli pakai uang sendiri gitu. Jadi aku sering nih dari kelas 2 SD tuh ngambil es dari kulkas orang tuaku. Setelah aku ambil es ini dari kulkas orang tuaku, aku akan jualin keliling kampung. Jadi kayak nanti itu jalan kaki. Jalan kaki, masih bocah. Ingusnya tuh kadang masih di sini. Iya betul ya. Jadi itu SD ya. masih SD. Jadi itu kayak satu esnya itu zaman dahulu tuh masih namanya tuh es parabola. Jadi dari situ sebenarnya dari situ menurut aku memulai mengetahui dunia bisnis. Nah dari situ kayak aku dapat satu hari itu kayak 12.000, 15.000, gila banyak ya hasilnya gitu. Apalagi pas masa-masa itu kalau masih SD uang segitu udah ini ya udah wah gitu ya untuk anak SD gitu ya. Jadi istilahnya jiwa bisnisnya dari dulu itu udah dari kecil lah. Mungkin itu menurut dari orang tua perempuanku ya mungkin. Yang juga istilahnya walaupun istilah kecil-kecilan tapi terjun dari di situ juga. Benar. Ya terus awal mulanya ini bisnis buka apa? Kalau awal mulanya sih aku tuh gini ya cerita. Aku cerita dari awal nggak kerasa lagi kan? Boleh. Nggak bosan kan? Nah, saya pendengar yang baik ya. Oke. Nah, kalau ditanya ya, mulainya gimana sih Ilma sampai ada Taboni gitu kan? Iya. Gimana sih sampai tercipta Taboni apa dan bagaimana gitu kan? Nah, sebenarnya sih dari awalnya itu aku kuliah ke Medan ya. Nah, sebenarnya tantangannya itu luar biasa pada saat aku menjelang kuliah ke Medan, yang mana tidak disetujui oleh orang tua. Intinya adalah banyak konflik yang membuat aku nggak bisa kuliah di Medan gitu. Tapi aku bersikeras, aku harus kuliah di Medan. Aku nggak mau tahu aku harus kuliah di Medan gitu. Nah sampai orang tuaku yang cewek itu kayak membujuk bapak aku supaya ya udah di Medan ya, aja. Boleh. Cuman pada saat itu kan aku anaknya agak keras-keras gimana gitu ya. Jadi aku mikir gini, aku kesini tuh kan nggak terlalu diboleh-bolehin orang tuaku gitu. Jadi ada yang harus aku ukir dari sini sehingga suatu hari nanti mereka kayak bangga gitu. Oh, rupanya yang diminta anak aku ini bagus, positif gitu kan. Jadi pertama kali aku masuk di UMSU itu, aku tuh ya namanya culture shock. Yang mana aku tuh ngerasa ya dari kampung tiba-tiba ke kota, yang ngomong 4 lembar masih 4 lembar gitu loh, yang bentuknya logatnya masih kampung gitu lah. Terus ada 5 permintaan yang aku sampaikan di dalam hati aku pada saat pertama kali aku minjatin ke UMSU. Yang pertama itu aku harus lulus tepat waktu dari universitas ini. Yang kedua aku harus mendapatkan predikat cum laude ataupun lulusan prestasi dari kampus ini. Atau yang ketiga aku harus bisa mandiri secara finansial dari orang tua. Yang keempat, aku harus punya relasi atau teman-teman yang banyak di daerah Medan ini. Dan yang kelima, aku harus lanjut S2. Itu mimpi aku. Awal mula aku masuk ke UMSU gitu kan. Berarti dari awal niat kuliah ke UMSU itu udah ditargetkan. Udah ditargetkan. Betul. Mandiri secara. Betul. Jadi ada yang mau aku sampaikan untuk teman-teman di rumah nih yang mungkin nonton nantinya. Yang mana tuh sebenarnya apapun yang kita mau capai itu bisa kita capai asal yang pertama itu niatnya kuat, sama yang kedua itu berusaha untuk melibatkan Tuhan lah di setiap langkah kita. Jadi kalau dulu tuh Hasan ya. Jadi kalau dulu tuh Hasan, aku tuh bisa dikategorikan karena orang tua aku nggak mendukung aku kuliah di Medan, kayak jajan gue juga harus sedikit gitu. Yang mana 200.000 satu minggu, kalau nggak salah tuh entah 200.000 satu minggu ya entah 100.000 satu minggu. Intinya aku seadanya lah ya. Intinya aku tuh kayak mentargetkan uang jajan aku tuh cuman boleh 5.000 per hari. 5.000 per hari. Cuman boleh 5.000 per hari. Lain dari itu nggak boleh gitu. Nah habis itu aku targetin kan 5.000 per hari jajan aku jalanin semuanya. Dan ada nih tips untuk teman-teman di rumah yang mau targetnya kesampaian. Yang pertama itu agak-agak sulit sih. Aku juga untuk hari ini aku sulit melakukan itu. Tapi untuk
dulu aku ngelakuin itu gitu. Nah dulu itu aku punya amalan-amalan yang aku percaya mujarab mengabulkan 5 permintaan aku ini. Sekarang aku nggak lakuin itu BTW. Nah yang pertama itu sholat 5 waktu ya. Yang kedua tahajud. Yang ketiga puasa Daud. Nah pada saat itu aku melakukan metode puasa Daud. Sebenarnya itu antara menghemat keuangan aku sama sekaligus membuktikan betul nggak sih puasa Daud ini mujarab gitu. Nah ternyata 5 permintaanku ini aku tuh puasa Daud sampai 1 atau 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Intinya karena persyaratan puasa Daud itu kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh lihat puasa Daud apa. Sampai 2 tahun ya. Pokoknya kalau aku nggak salah tuh antara 1 tahun, pokoknya lebih dari 1 tahun gitu. Gitu. Jadi sama disiplin diri yang kuat juga. Pada saat itu sih disiplin, kalau saat ini kayaknya kurang disiplin. Nah, habis itu aku tuh dibeliin laptop ya sama orang tuaku. Nah, karena aku seseorang yang pemikir dalam artian nanti aku cuma dikasih aja, aku nggak bisa ngasih balik gitu. Pemikir lah pokoknya. Nah, habis itu overthinking ya, anak milenial dan segala itu overthinking gitu. Nah, pada saat itu orang tuaku beliin aku laptop. Nah, laptop ini aku jadikan untuk mengerjakan tugas anak kampus yang kemudian dari situ aku dapat uang. Dapat penghasilan Nah, gitu. Jadi tidak harus menunggu kiriman dari orang tua. Betul. Nah, habis itu nanti aku adalah pada saat itu aku nabung beberapa sampai orang tua aku tuh nambah sedikit untuk beli kamera. Nah, setelah aku dibeliin kamera sama orang tuaku, di situ aku mulai terjun pada saat itu di salah satu fotografer di Medan. Aku di bawah naungan mereka. Nah, nyari uang lah lewat situ. Nah, habis nyari uang lewat situ, aku juga kayak kerja kayak di trading, perusahaan trading gitu. Ikut juga di trading. Ikut juga, cuman aku kayak apa ya namanya? Aku bukan, aku lupa. Istilahnya berarti tapi kerjanya bukan ikut berbisnis di trading. Nah, kemudian aku tuh kayak dari fotografer. Sebenarnya aku lebih banyak dapat uangnya dari fotografer ya. Nah, baru setelah itu uang tersebut itu aku alokasikan untuk nabung, dan tabungan aku itu berhasil mencapai, kalau aku nggak salah tuh kayak 10 jutaan gitu. Di semester 10 juta atau 8 jutaan gitu lah. Di semester 8, di semester 4 kayaknya. Di semester 4 aku diriin yang Taboni. Tapi dulu tuh namanya masih No Free Ice Cup. Berarti itu modalnya dari situ untuk membuka bisnis di bidang kuliner lah, dengan minuman. Itu namanya apa Pertama tuh namanya No Free Ice Cup, yang artinya tuh nggak gratis ice cup gitu. No free. Gratis berbayar. Gitu. Nah, kemudian pada saat itu kan aku punya teman-teman yang lumayan banyak ya, baik itu di organisasi atau baik itu di fakultas dan di lingkungan kampus gitu. Nah, jadi aku pada saat itu juga kayak Instagram itu sedang menuju kayak hype-nya gitu. Jadi aku gunakan media sosial, kebetulan juga kan aku anak ilmu komunikasi gitu kan. Jadi habis itu Taboni aku branding lah di kampus aku gitu, sehingga pada saat itu omset aku pertama kali itu 1 juta per hari, itu omset aku. Tapi saya penasaran nih. Tabo ini inspirasi namanya bagaimana? Jadi setelah itu kan No Free Ice Cup namanya kan. Setelah No Free Ice Cup di-upgrade lagi jadi ke Tasty Ice Smoothies gitu kan. Sampai pada akhirnya aku ada ikut lomba, disaranin sama teman aku. Lomba kampus. Jadi itu ada kayak Taboni sendiri tuh kayak udah menang di juara 3 produk kreatif di kampus tingkat fakultas, terus ikut juga dalam KBMI namanya kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, yang mana Tabo ini juga memenangkan berapa kemarin tuh 13 juta dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Tabo sendiri gitu kan. Jadi dari situ nih aku lihat peluang. Kalau orang tua aku pinginnya aku tuh kalau nggak jadi honor ya jadi PNS gitu, cuman itu aja gitu. Harapan orang tua apalagi di Mandailing Natal memang paling tingginya. Kalau nggak itu
ikutan CPNS ya, dari honor gitu ya. Cuman kayak aku juga udah capek ya jelasin kayak ini tuh ada profitnya loh, Iya. punya peluang di sini gitu. Cuman ya kita juga nggak bisa menyalahkan siapapun ya, karena kan cara pandang aku dan orang tua tuh berbeda Pasti beda. gitu kan. Nah tapi sampai hari ini aku ngerasain Tabo ini tuh menghidupin aku banget gitu. Bahkan sampai kuliah aku yang S2 ini juga bisa dikategorikan Tabo yang berperan Dari gitu. Tabo. Gitu. Jadi Tabo ini kan ada bahasa Mandailing. Tabo ini dari bahasa Mandailing. Deduksi dari bahasa Mandailing. Jadi aku Atau ada inspirasi lain? sebenarnya sih Tabo ini aslinya tuh aku buat tuh kayak supaya kemanapun aku nanti berpijak, aku tetap tahu asal aku dari mana, dari Mandailing gitu. Jadi contoh nih, mana tahu nih ada rezeki aku pergi atau di Jakarta lah suatu hari nanti gitu. Tapi aku tetap membawa brand Tabo ini. Otomatis aku akan flashback dong. Oh Tabo ini dulu tuh artiannya itu Tabo yang artinya enak gitu. Nah enak ini kenapa Tabo? Karena aku orang Mandailing. Nah kenapa orang Mandailing? Karena asal aku dari mana. Jadi nama Tabo ini tuh seperti harus mengingatkan aku dari mana gitu. Self reminder Gitu. Supaya aku juga nggak lupa untuk kembali ke daerah itu untuk melakukan sesuatu hal yang positif gitu. Jadi ini pasti bangun bisnis itu pasti ada suka dukanya. Kita mau dengarkan juga cerita dari Ilma suka duka membangun Tabo. Kalau dibilang suka duka tuh ya, dibilang capek yang mau gimana ya, bahkan depresi sekalipun itu udah sering gitu. Nah dulu tuh mungkin orang-orang atau teman-teman aku yang kenal aku tuh heboh, ceria, lebay, berlebihan, kayak dalam komunikasi aku segala macam berlebihan gitu. Sampai tuh depresi yang kayak tantangan di Tabo ini membuat aku jadi kayak malas bergaul, kayak tantangannya di situ gitu karena terlalu banyak beban gitu. Contoh kayak orang yang main bisnis sama aku, percaya atau enggak itu aku alami gitu. Nah sampai sakit-sakitan, sampai mungkin banyak yang nggak tahu ya teman-teman di sosial media aku tuh nggak tahu apa sih yang mereka tahu kan cuman Ilma nih, Tabo nih, sukses jangan bilang lebay kali. Ya udah termasuk kategori sukses juga dan sudah bisa menginspirasi kalangan muda di Mandailing. Nah, habis itu aku tantangannya juga tuh kayak banyak ya bisa dibilang tuh dari internal, eksternal itu dapat tantangannya komplit. Maksudnya tuh kayak apa yang aku dapetin hari ini tuh setimpal sama apa yang aku rasain kemarin gitu. Mulai dari kayak aku ini anak perempuan ya. Jadi aku anak perempuan tuh harus bisa menjadikan diriku itu kayak laki-laki terkadang gitu. Kayak contoh menghadapi orang di lapangan itu kita nggak bisa main mental, atau kita nggak bisa main atau kayak takut atau kayak gimana. Kita harus lebih berani dari orang yang ngapain kita gitu. Ada situasi di mana kita harus tegas, di mana harus kita bersikap seperti laki-laki. Benar. Nah, kadang juga kayak merasa kok hidup aku ini kayak nggak normal gitu ya, kok kayak nggak normal gitu. Cuman karena ada lagi dari teman-teman yang ngomong jangan gitu mbak, kok ini gini jadi semangat lagi gitu. Jadi kalau tantangannya banyak ya, mulai dari COVID kemarin, terus kayak kalau omset menurun itu gimana cara menanggulanginya, itu kan satu tantangan tuh. Nah gimana kayak contoh nanti omsetnya turun tiba-tiba nggak bisa membayar karyawan, gimana tuh gitu kan? Pasti ada kekhawatiran. Ada, kayak ya gitulah pokoknya tantangannya itu sampai hari ini aku ngerasa tantangan itu membuat aku lebih kuat lagi di hari ini. Jadi aku ngerasa cobaan dan tantangan itu sesuatu yang positif untuk menciptakan Ilma yang baru dengan karakter yang baru gitu. Ilma ya. Jadi dulu pas awal mula bisnis Tabo ini, itu kan Ilma ada cerita dari kalau modalnya tadi, modal awalnya itu dari penghasilan tabungan termasuk itulah kan. Itu keluarga tahu nggak? Kalau keluarga tahu. Awal kalau Ilma mulai bisnis Tabo, keluarga tahu? Tahu. Support. Cuman ya namanya kita dari daerah ya. Apapun ceritanya orang tuaku itu tetap nge-support bagian perkuliahan. Nah itu tadi makanya aku tuh gimana pun ceritanya aku harus bisa membagi waktu aku antara pendidikan aku dan juga Tabo nih gitu. Jadi pada saat itu aku pernah nih kejadian
kami lagi ujian. Itu aku masih S1, kami lagi ujian semester kayaknya. Nah pada saat ujian semester ini ada preman di bawah ngeganggu outlet di sana. Jadi ini aku ditelepon sama anggotaku, Kak preman ini Kak dia minta penjualan hari ini semua Kak gitu. Ini aku harus bagi seolah harus membagi diri aku menjadi dua gitu. Yang mana kalau aku nanti pergi dari situ ujian aku gimana nanti nilainya gitu. Yang kedua juga kalau aku nggak pergi gimana penghasilan aku gitu. Nah pada saat itu aku berdiri dari meja ujian aku bilang Pak saya permisi gitu. Nah karena kebetulan juga dosen yang kenal nih aku tipe yang seperti apa dibolehin aku keluarkan. Nah berdebat nih sama preman, main debat nih. Setelah debat cukup lama nih ditelepon teman kau belum ngisi ujian kau nih, kau belum ngisi lembar ujian, nama kau belum kau isi, ini udah berapa menit lagi nih? Terus aku bilang sama premannya, kalau kau sentuh uang aku, nanti malam datang aku ke rumah kau bawa polisi, bilang kayak gitu. Padahal pada saat itu aku belum tahu polisi kenalan aku yang mana belum tahu, cuman as pun aja asal ngomong gitu kan. Asal jangan kalah gitu ya. Asal jangan kalah gitu. Itu salah satu trik juga itu dari. Itu salah satu trik, tapi jangan. Boleh, ambil minum ya? Boleh. Aku juga penasaran boleh bilang. Aku penasaran juga sama rasa dari Miss Tabu ini. Kalau ini varian apa? Itu taro. Taro ya. Taro sini aja lah ya. Iya taro sini aja ya. Sebenarnya di Tabu ini yang best seller itu menurut aku ya yang betul-betul produk aku ciptakan sendiri itu ada di smoothie spokatnya. Smoothie spokat. Yang mana itu terinspirasi dari masakan orang tuaku. Nah jadi kalau kalian tahu tuh ada pokat dikerok terus dikasih santan, terus dikasih gula merah. Mungkin kalian pernah dibuatin yang kayak gitu sama orang tua juga nggak tahu ya. Aku pura-pura ngerti aja. Oh pura-pura ngerti aja, oke. Nah aku tuh kangen pas di Medan kemarin aku kangen dengan rasa yang dibuat sama orang tuaku gitu. Nah pada saat rasa itu kayak aku buat bisa nggak ya aku membuat sesuatu tapi rasanya ini harus persis sama yang dibuat orang tua aku di kampung gitu. Nah aku buatlah kayak Tabu ini gimana dia tuh tetap eye-catching, tetap nampaknya tuh modern, elegan, nampak modern gitu, tapi dengan resep-resep yang tradisional gitu. Terciptalah smoothie spokat tadi. Nah itu smoothie spokat itu sebenarnya best sellernya menurut aku di Tabonya itu produk yang betul-betul aku ciptakan. Smoothie spokatnya originalnya Tabo itu sebenarnya smoothie spokatnya karena itu terinspirasi dari masakan orang tuaku, mama aku lah bisa dibilang gitu. Kenapa bukan itu yang dibawa ya? Ada tadi ada aku bawa, cuman mungkin ini yang dipajang ya. Gitu. Ya kapan-kapan boleh dong gambar ya. Boleh. Terus setelah sampai sekarang kira-kira udah ini outlet di Ilma udah ada berapa sekarang? Sekarang nih masih berapa? Masih 4 ya. 4. 4. Itu ada di Kota Nopan, ada di ini dia lah di nyambungan ini juga lah ya. Dan ini juga kami ada niat untuk ngebuka kembali, tapi kayaknya tahun ini kita bukanya tuh di Medan gitu. Supaya sebelumnya ada di Medan. Sebelumnya tuh awal mula berdirinya di Medan. Gitu ya? Di Medan terus ke Kota Nopan gitu. Tapi udah pindah istilahnya di Medan tahun berapa itu di pas Covid kemarin. Pas COVID. Jadi kayak tekanan dari sana itu kayak berat yang buat kita itu memang harus tutup karena Covid di sana berbeda sama Covid di daerah. Kalau Covid di sana tuh betul-betul kalian itu kalau lihat nggak ada satupun orang yang keluar. Kalau satu pun bilang lebay, tapi bisa dibilang jalanan itu sepi, nggak ada orangnya gitu. Karena betul-betul kayak panik gitu. Tingkat kepanikan pas 2021. Ya begitulah. Awalnya 2021. Terus kalau untuk di daerah ini kan kita masih bisa lihat ya orang-orang melawan buana, kayak Mas Abdul apa sih COVID gitu. Nah, itu COVID belakangan lah yang penting makan gitu. Makanya kayak aku buat kayak 1 bulan di rumah tuh ngerasa kayak aku nggak berguna gitu, lihat teman-teman udah pada sukses gitu karirnya. Terus kayak beban mental aku tuh makin kok kau Ilma gini-gini aja ya itu kok nggak bisa gitu maju apa gitu, ayolah Ilma bangun dan tempat tidur kau ini gitu. Itulah didirikanlah Tabo di Kota Nopan. Nah
Nah, melalui branding, cara aku nge-branding pada saat itu lumayan hype lah di Kota Nopal si tahu ini gitu. Terus dengar juga ini ilmu udah banyak juga ya, istilahnya berkat usaha Tabu Ais udah banyak juga isi seminar gitu juga. Dari mana ya? Kalau isi seminar terakhir di ulang tahun Madinah itu terakhir. Nah kalau dulu tuh kayak di kampus juga belum pernah lah mengisi seminar itu kayak dari organisasi gitu, kayak pernah Rabu diskusi anak ilmu komunikasi gitu. Jadi ada program dari kampus tuh yang kayak buat untuk UMKM gitulah. Jadi gitu pernah isi di situ Rabu diskusi ilmu komunikasi. Terus juga kadang-kadang di Zoom kayak kemarin juga ada sama ini juga sama Mutia Hafid DPR RI ini. DPR RI dapil di Medan dia tuh. Itu juga sama oh enggak deh, terakhir sama Kak Mutia nih, Mutia Hafid. Bukan. Setelah ulang tahun Madinah itu ke si ini Kak Mutia Hafidnya. Gitu. Ngomong soal usaha, penasaran juga ini. Sekarang Tabu perkiranya atau kalkulasinya omsetnya berapa sekarang? Kita ngomongin omsetnya berarti di sini. Intinya tuh alhamdulillah sudah alhamdulillah lah ya. Gitulah bisa dibilang alhamdulillah. Pokoknya pencapaian dan jeripayahnya selama ini terbayarkan lah gitu. Jadi sekarang sudah masih lanjut? Masih, seharusnya kan kayak yang aku ngomongin tadi, aku udah wisuda bulan 6. Jadi yang ini lambat gitu. Ya, tapi maksudnya aku nanya ke situ mau pastikan juga ini niatnya duluan ijazah daripada ijazah kan? Ijazah. Rencananya sih gitu. Ijazah dulu ya. Ijazah dulu, rencana gitu. Kalau ijazah kapan? Aduh, kapan-kapan ini pertanyaan paling nyebelin nih, kalau kayak gini pertanyaan paling nyebelin ya. Ya, memang kayak gitu, tapi harus diterima juga karena pertanyaannya. Iya, harus benar. Ini Ilma tadi istilahnya brusnya itu di melalui medsos juga ya. Itu trik-trik dari di medsos, main medsos untuk promosi itu gimana? Mungkin bisa diceritakan sama. Oke. Sebenarnya gini ya, menurut aku untuk kita semua ya pelaku media sosial. Nah, jadi media sosial ini salah satu yang mencerminkan diri kalian. Jadi kayak kita sendiri adalah PR-nya diri kita gitu. Jadi kayak contoh personal kita ataupun produk kita bisa terkesan positif itu ya dari apa yang kita sajikan ke orang banyak gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau seandainya kalian itu mohon maaf nih ya main TikTok joget-jogetan yang nggak jelas gitu, mungkin citra kalian juga bakalan dibilang ya seperti nggak jelas gitu. Jadi kayak kalau bisa gunakanlah sosial media itu sebagai media yang betul-betul terarah, media yang mana itu tuh membawa kalian itu ke kesan positif. Ya bisa dibilang nama kasih nama belah untuk perempuan nanti ya. Jadi bukan hanya sebatas pemanfaatan medsos, bukan hanya. Enggak. Kalau menurut aku tuh zaman sekarang media sosial itu salah satu media yang berpengaruh, sangat berpengaruh bahkan. Apapun sekarang bisa kita ciptakan melalui media sosial. Bahkan persepsi dari seseorang tuh sekarang tuh lebih ke media sosial bisa diciptain gitu. Jadi kayak kalau kita sendiri nge-branding diri kita nggak tepat, gimana halayak bisa membuat kita tuh kayak terkesan positif gitu. Itu sih. Jadi media sosial tersebut itu aku buat untuk nge-branding usaha aku. Yang mana tuh aku pingin Tabu ini diingat orang sebagai sesuatu minuman yang milenial lah dibilang ya, dengan packaging yang menarik. Terus juga kayak kalau tumbler untuk di Mandailing Natal sendiri aku bisa yakinin aku orang pertama yang naruh tumbler di daerah Mandailing Natal. Nah itu juga sebenarnya kenapa aku bawa dari Medan ke sini gitu, karena aku pingin adik-adik aku di Mandailing Natal ini kayak nggak terkejut gitu pada saat nanti di Medan mereka tahu oh ada kok makanan yang kayak gini di sana, ada kok minuman yang kayak gini di sana gitu. Jadi kayak dari imajinasi mereka itu kayak merasa oh ada kok, jadi kayak nggak culture shock gitu ke sana. Karena dulu aku tuh pas ke sana kayak culture shock, kayak santai gitu kan, ih gila minuman apa nih gitu. Jadi kayak sama teman-teman, ih apa nih ya.
Jadi aku pingin tuh adik-adik itu nantinya ke sana kayak bang. Intinya aku punya tujuan supaya adik-adik itu merasa biasa aja gitu. Apalagi terlalu tua pas di sana. Apalagi ada cerita juga itu dari istilahnya maaf ya, istilahnya yang dari kampung itu pas ke kota dia mau duduk di Starbucks itu Google dulu cara pesan kopi di Starbucks gitu. Istilahnya jangan sampai kayak gitu juga. Itu memang satu langkah yang ditujuankan oleh Ilma ya. Iya benar. Oke Ilma, terus selanjutnya Ilma aku potong dulu. Oke. Jadi untuk adik-adik semua ya, nanti kalau minum di Starbucks nggak usah lah kayak mau Google apa, tanya aja sama mbaknya, mbak aku mau beli minum ini, kenapa? Karena pada saat itu kita mengantarkan uang untuk mereka. Kalau mereka tidak melayani kita dengan baik, cari aja yang lain. Kan gitu sih, karena kita nganterin uang, kita nggak ngutang datang ke situ. Jadi nggak usah malu untuk bertanya, nggak usah Google lah, habis paket. Bagus memang itu jawaban menolak juga itu untuk yang insecure kalau mau pesan minuman iya, di jangan. kafe-kafe. Nggak boleh insecure kalau menurut aku. Itu Ilma ada pesan-pesan untuk kalangan muda di Mandalika yang mau memulai usaha bisnis. Kalau menurut aku ya, untuk kita semua nih, untuk aku dan kita semua, memulai bisnis itu kalian nggak perlu nunggu modal keuangan kalian harus banyak gitu. Yang paling mahal itu dari memulai bisnis itu ide. Jadi ciptain dulu ide kalian. Setelah ide tersebut tercipta, nanti uangnya akan terkumpul sendiri untuk ide tersebut terrealisasi gitu. Di Tabo sendiri, Asan, di sana ada yang namanya slogan yang aku ciptain, yang mana itu tumbuhlah lebih rimbun agar sangat rindang dan banyak orang bisa berteduh di sana. Yang mana slogan tersebut aku pingin Tabo ini tumbuh seperti pohon. Setelah Tabo ini tumbuh seperti pohon yang rimbun, yang bisa bawa kesejukan bagi orang di bawahnya. Kesejukan tersebut itu kayak aku bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang ataupun saudara-saudara dan adik-adik aku di Mandarin Natal ini melalui Tabo tersebut, dan kayak tumbuhlah lebih rimbun agar sangat rindang dan banyak orang berteduh di sana. Itu dari situ didapat. Banyak manfaat. Iya, benar-benar manfaat gitu. Mungkin selain lapangan pekerjaan ya salah satunya ilmu juga. Ilmu ini udah termasuk edukasi juga dari Ilma untuk yang mau berbisnis di usia muda gitu ya. Benar. Memulai bisnis di usia muda. Oh ya, ini tadi aku mau nanya juga ini varian rasa, berarti ada berapa varian rasa di Tabaes? Kalau variannya itu kayak ada 24 varian ya. 24 varian. Ada 24 varian. Cuman di situ itu yang awal mula Tabo ini itu ada varian smoothiesnya. Kita fokus di smoothiesnya. Cuman karena pasar menginginkan yang lain. Kayak contoh masyarakat tuh kayak kadang masih awam sama smoothies ini apa gitu. Jadi kayak mereka datang tuh cuma nanyain taro, red velvet, Thai tea gitu-gitu. Karena mereka tahunya dari awal itu misalnya taro daun-daun umum gitu. Iya betul. Jadi kan kayak smoothies ini jadi sesuatu hal yang berbeda juga menurut masyarakat, apa nih gitu. Jadi kita ciptain lah beberapa menu yang betul-betul ada dimanapun gitu, kayak taro, red velvet, Thai tea gitu-gitu. Jadi menyediakan menu yang seperti ini. Cuman baru-baru ini kita buat gebrakan baru, kita tuh kayak buat masakan di sana kayak menu-menu makanan. Jadi itu di outlet yang sama. Di outlet yang sama, semua outlet itu ada. Tapi awal mulanya itu di outlet yang di Kota Nompan gitu. Jadi untuk mengunggah channel ini pertama kali nih produk Tabo yang bagian kuliner nih di apa sih? Pertama diluncurkan gitu. Di sini. Iya. Istilah berarti ini apa namanya? Aduh. Produk pertama. Iya, produk pertama. Yang dibawa ke media gitu. Istilah taste food juga. Sedangkan baru besok ini hari apa ya? Hari Selasa ini. Berarti ini termasuk launching juga lah ya? Iya, launching. Termasuk launching juga. Sekadar launching lah di sini, nggak masalah lah ya. Ini apa ya? Oh, ini enggak, ini salah. Ini salah dari percetakan. Jadi ini namanya apa? Ini namanya ada minyemek. Apa? Minyemek. Kita coba aja. Minyemek. Boleh. Boleh lah. Memang ini gimana? Smackdown bukan? Bukan lah. Memang ini dibawa khusus untuk Hasan, supaya Hasan tuh menikmati rasa gimana Tabo ini gimana. Tiba-tiba saya merasa istimewa, besar. Tos dulu dong. Oke. Ini sumpit iya gitu. Nah, pemakan Hasan.
Golden color. Kita makan. Ini namanya apa? Ini namanya sebenarnya sih ini siang ya, cuman karena mungkin susah dilafalin dari pinjemen namanya. Yang itu tuh kayak agak basah gitu. Nih teman-teman, kalian bisa lihat. Aku boleh pinjam campur nggak? Kok campur? Aku boleh makan ini? Nggak apa-apa ya aku makan? Nggak boleh. Padahal aku udah pengen kali. Aku sebetulnya nggak bisa makan ini, makan. Hasan dulu lah yang makan. Maksudnya aku sebetulnya nggak bisa makan ini. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa nolak. Oh, mampus. Udah lah, gas lah, Hasan. Oke, boleh ya. Bismillah. Nungguin. Ini jatahnya bos. Kalau kami rame nggak kedapatan bagi ya. Jadi edisi terbatas limited edition dari Tabur Ice Foodies. Rasanya belum saya. Pedas ya? Pedas. Sepedas mulut netizen. Bener nggak? Wow. Bener nggak? Betul. Betul. Lebih pedas mulut netizen atau mantan si Isan? Hasan. Kalau lupa aku supaya diingetin lagi. Kalau mantan nggak pedas, Terus? pahit kalau sekarang. Jangan bilang dulu pernah manis. Dulu pernah manis tuh. Ya kalau dulu manis, kalau dulu hangat. Tapi ya jadi karena didiamkan kan. Kok enak ya? Bukan karena punya aku, tapi ini beneran enak. Kalian harus coba betul. Bukan karena punya aku, tapi ini beneran enak. Asli. Enak kan? Ini karena lima punya ya. Orangnya di sini enggak lah, memang enak. Pedasnya istilahnya orang Mandailing kan terkadang nggak pedas. Kalau nggak pedas itu gimana gitu, kurang apalah, kurang afdol lah kalau kurang pedas ya. Betul. Tapi kalau ini Lepas ya? Ini ada levelnya juga. Nggak ada, ini cukup segini. Memang kadarnya gini. Betul. Original. Betul. Nanti enak ya? Enak. Naik gaji lah nantinya. Karena enak katanya. Terus ini selain ini apa lagi? Sekarang kita juga ada nama singkong. Singkong. Aku nggak mau namanya tuh kayak apa? Singkong itu suaminya nenek. Bukan. Itu tungkong nenek. Bukan. Udah ganti, udah. Beda circle. Itu singkong apa? Singkong itu sebenarnya jadi aku nggak mau jauh-jauh dari Mandailing ataupun dari tradisional food. Walaupun packagingnya harus menarik, tapi kayak harus ada unsur tradisional di situ gitu. Nah, kayak contoh tuh. Tapi namanya harus dalam Inggris biasanya. Iya, cuman kan singkong gitu. Singkong tuh aku pingin orang tuh kayak merasakan makan ubi, tapi dengan nuansa yang kayak di desa gitu. Jadi buat namanya singkong gitu. Sama satu lagi apa tuh? Cuma dua. Itu harus dicoba juga sih. Iya harus. Itu baik on air atau off air harus dicoba ya. Mungkin kapan-kapan kita singgah dulu lah ke outletnya. Belum pernah Bang Isan? Belum. Udah cabut tak dari sini. Besok deh. Mana nih Hasannya? Ya kalau singgah belum, tapi kalau namanya udah dari dulu udah sering juga dengar. Oh, udah sering dengar ya. Udah lah. Di Instagram juga udah sering lewat, bahkan cuma kalau salah ada istilahnya apa? Di tag gitu. Udah follow? Udah ya, nanti dicek. Kalau nggak nanti mampus kok buat. Udah, serius ya kayak gitu. Okay. Nggak usah dicek lagi udah. Followers setia Tabur S. Oh, udah. Ngari-ngari. Jadi ini udah di tiap konten lah. Udah. Nanti misalnya kan kita perginya ke outlet yang di kota lokal kan nggak ada di situ. Ada. Jadi produk unggulannya itu ya itu smoothies tadi. Smoothies apa aja? Ada alpukat, mangga, terus juga ada banana, terus juga ada buah naga, ada jagung. Buah naga? Ada. Nggak takut? Enggak, aku takut buah ular. Kalau sama buah naga aku nggak takut. Tapi naga mbahnya. Naga mbahnya ular. Oh iya juga ya, betul. Aduh,
update ya. Nggak takut sama banana? Enggak. Oke, itu dia sesi perbincangan kita dengan Ilmawati Nasution yang sudah sukses di dunia bisnis di usia muda. Mungkin cerita dari Ilma Nasution itu udah tentang suka duka, tentang perjalanan karir dia. Tuh, semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kalangan muda untuk yang berniat terjun dalam dunia bisnis, apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Ilma itu jangan takut untuk berbisnis gitu. Oke, mungkin di sesi perbincangan kita kali ini cukup sekian dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Saya Hasan Rangkuti bersama Ilmawati Nasution. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.